Seperti yang dilansir dalam insider.com, menurut Ellison, menyatakan bahwa ekspresi wajah seperti peregangan bibir bebek ke samping adalah indikator bahwa seseorang tidak menyukai Anda. Halo sobat, selamat datang di Penjajah Ilmu Channel. Buat kamu yang baru nonton dan tertarik dengan video channel ini, bantu like, share, dan subscribe ya. Sepertinya kamu pernah mengalami dibenci oleh orang lain, dan orang itu memang benar-benar menunjukkan ekspresinya, seperti mengkritik ataupun memang menghindar darimu. Dan kamu sadar jika orang itu tidak menyukaimu. Tetapi mungkin ada suatu saat, kamu memiliki teman di sekolah, teman kerja, atau di lingkungan masyarakat, bahkan sahabat dekat, yang selama ini kamu kenal baik dan menyangka ia senang berteman denganmu, tetapi ternyata dalam diam dia membencimu. Dan puncaknya, kamu mengetahui ketika dia mencoba mencelakakan baik secara fisik dan emosional. Ternyata selama ini, ia hanya berpura-pura ramah. Nah, dalam video ini, ada beberapa tanda seseorang secara diam tidak menyukai atau membenci. Yang pertama, bahasa tubuh yang tidak terbuka dan senyuman palsu. Seseorang bisa saja tidak pernah menyatakan secara verbal bahwa ia benci. Tapi ingat, bahasa bukan dari verbal saja, tetapi juga ada bahasa nonverbal atau dikenal dengan bahasa tubuh. Orang yang tidak menyukai atau benci bisa dilihat dari respon bahasa tubuh yang tanpa sengaja ia tampakkan. Seseorang yang tidak menyukaimu akan menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup, seperti ketika berbicara dengan tangan menyilang, kaki yang bersilang, yang menunjukkan sikap defensif. Mungkin bisa saja orang itu tidak membencimu, tetapi setidaknya ia kurang nyaman untuk berlama-lama menghabiskan waktu denganmu. Misalnya seseorang yang dikenal ramah selalu meninggalkanmu pergi ketika kamu tiba di sana. Selain itu, orang yang diam-diam tidak menyukaimu mungkin akan berusaha menunjukkan ramah kepadamu, seperti tersenyum dan seakan-akan setuju dengan pembicaraanmu. Tetapi kamu harus peka bahwa senyuman tulus dan palsu itu berbeda. Ketika seorang senyum tulus, ada otot-otot khusus yang digunakan di sekitar mata atau yang dikenal dengan nama orbicularis oculi. Dan otot senyuman yang tulus tidak bertahan lama. Sedangkan senyuman palsu akan menampakkan bibir yang terangkat lama dan terkesan dibuat-buat. Jadi, jika kamu melihat seseorang berpura-pura tersenyum saat melihat kamu, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menyukaimu. Hanya saja, karena ingin menunjukkan keramahannya, ia berusaha tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu pernah mengalaminya? Yang kedua, menghindari kontak mata ataupun malah terlalu intens kontak mata. Meskipun tidak selamanya kontak mata menunjukkan seseorang tidak menyukaimu, misalnya orang yang pemalu atau ketika cemas di situasi sosial, bisa saja mereka akan menghindar dari kontak mata. Tetapi kontak mata merupakan salah satu bahasa nonverbal yang dapat menunjukkan perasaan. Dalam sebuah artikel menjelaskan, para ahli melakukan observasi interaksi antara seseorang dengan teman dan kekasihnya. Mereka menemukan bahwa kontak mata mengungkapkan bagaimana perasaan seseorang terhadap teman atau kekasih mereka. Para ahli mengatakan, ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa ada lebih banyak neuron di mata kita. Neuron-neuron ini mencerminkan apa yang dilihat mata, dan ketika kamu menyukai seseorang, kamu akan melakukan lebih banyak kontak mata. Jadi ketika seseorang sedang berbicara dan menghindari kontak mata, ini bisa berarti mereka mencoba menyembunyikan sesuatu atau merasa kurang nyaman. Terutama bisa kamu ketahui terhadap orang-orang yang sudah lama kamu kenal dan menunjukkan perubahan, seperti menghindar kontak mata ketika berbicara denganmu. Tapi kamu perlu tahu, ketika seseorang terlalu intens melakukan kontak mata, bukanlah pertanda yang baik juga. Kontak mata harus diartikan sesuai situasi. Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta akan menunjukkan kontak mata yang banyak atau intens kepada pasangannya. Tapi jika seseorang terlalu memaksakan untuk kontak mata kepadamu, itu bisa pertanda ia mencoba sekedar menghargaimu. Apalagi jika kontak mata yang dilakukan terhadapmu terkesan sinis. Jadi untuk kontak mata mesti diartikan sesuai situasi. Yang ketiga, tidak mirror atau mencerminkan ketika berinteraksi denganmu. Istilah mirror adalah respon alam bawah sadar seseorang yang menyesuaikan dengan lawan bicaranya, baik secara gerak tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Dalam psikologi, ini dikenal juga dengan istilah chameleon effect atau efek bunglon. Misalnya seorang pria yang menyukai wanita, ketika berbicara dengannya,
alam bawah sadarnya menyesuaikan dengan intonasi suara, seperti lebih direndahkan suaranya daripada biasanya. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika seseorang secara diam-diam tidak menyukaimu, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan intonasi suaranya tidak menyesuaikan denganmu. Bahkan, bisa menunjukkan respon yang bertentangan, seperti mencoba menghindar dan terkesan canggung. Yang keempat, ketika diajak ngobrol, jawabannya singkat dan to the point. Ketika kamu sudah mengenali seseorang, sudah pasti kamu mengetahui bagaimana cara dia merespon saat kamu mengobrol bersamanya. Apakah dia antusias, ataupun memang tipenya kurang responsif. Beberapa waktu kemudian, kamu menemukan orang yang dikenal ramah, tiba-tiba jawabannya terkesan kaku dan dingin, seperti merespon pernyataan singkat atau hanya jawabannya antara ya dan tidak. Kemungkinan besar ia kurang nyaman untuk dekat denganmu lagi. Jika kurang yakin dengan feelingmu terhadap orang itu, coba ajukan pertanyaan seputar tentang hobi dan hal lain yang mereka sukai. Jika jawabannya masih terkesan kaku dan dingin, kamu tidak perlu melanjutkan lebih dalam pembicaraan tersebut. Karena analoginya begini, jika posisi kamu tidak ingin berbicara dengan seseorang, kamu pasti enggan untuk berbicara banyak kepadanya. Jadi, ketika seseorang tidak menyukai orang yang diajak bicara, dia tidak akan menguraikan jawaban yang lebih dalam. Begitu sebaliknya, jika seseorang menyukai atau senang mengobrol dengan lawan bicara, sudah pasti ia akan semangat menceritakan bahkan tanpa diminta sekalipun. Yang kelima, membalas chat hanya dengan emoticon. Aku yakin kamu tentunya memiliki media sosial, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan berbagai media sosial komunikasi lainnya. Ketika kamu mengobrol dengan seseorang melalui chat di media sosial, coba kamu perhatikan, apakah seseorang merespon hanya dengan emoticon saja, seperti mengirim emoticon wajah senyum atau sekedar emoticon jempol. Hal ini bisa menandakan sepertinya orang itu tidak tertarik untuk berbicara via chat denganmu. Mungkin kamu bertanya, tapi kan bisa jadi orang itu sibuk atau memang karakternya seperti itu. Iya benar, tapi sesibuk apapun seseorang akan mencoba meluangkan waktunya jika kamu dianggap penting atau senang ngobrol denganmu. Sedangkan karakter, kamu bisa mengenali orang itu sebelumnya. Jika selama ini ramah dan tiba-tiba menjadi dingin dan kaku ketika chatting, ya bisa jadi petanda bahwa secara diam dia tidak menyukaimu. Kenapa? Gini, kita pikirkan saja, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengetik satu kalimat lengkap di chat? Jika seseorang bahkan tidak bisa mengetik pesan di teks, bagaimana pula kamu bisa mengatakan bahwa dia menyukaimu? Mungkin sudah waktunya untuk mencari beberapa teman baru yang memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi denganmu. Yang keenam, ekspresi wajah yang mengisyaratkan tidak suka. Seseorang yang tidak suka tanpa disadari secara ekspresi menunjukkan wajah yang mengisyaratkan bahwa ia memang tidak suka jika kamu berada dekatnya. Seperti yang dilansir dalam insider.com, menurut Ellison menyatakan bahwa ekspresi wajah seperti peregangan bibir bebek ke samping adalah indikator bahwa seseorang tidak menyukai Anda. Menurutnya lagi, hal ini dapat dilihat ketika bibir seseorang diregangkan ke satu sisi wajah, sementara hidung terlihat seakan-akan mencium aroma yang tidak sedap. Biasanya, remaja menggunakan ekspresi ini sebagai respon ketika sesuatu atau seseorang dianggap tidak benar. Untuk ekspresi ini, orang dewasa juga melakukannya. Demikian sobat, beberapa tanda bahwa seseorang secara diam tidak menyukaimu. Penting buat kamu pahami, tanda-tanda di atas harus dilihat secara keseluruhan, atau paling tidak, ada beberapa hal yang menonjol sebagai pendukung ketika kamu menilai seseorang. Karena banyak faktor yang membuat seseorang menunjukkan tanda-tanda di atas, seperti keadaan emosi, sedang ada masalah pribadi, tipe karakter, dan lainnya. Tapi paling tidak, dengan mengetahui tanda-tanda tadi, kamu menjadi paham bahwa manusia itu unik dan penuh misteri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Penjajah Ilmu Channel. Terima kasih.